Selamat datang di pelajaran tambahan persiapan PAT Fisika kelas 11 untuk tahun ajaran 2020-2011. Ini merupakan video kedua latihan PAT. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pada proses isokorik, energi dalam sistem tetap. Lalu pada proses isobar, gas dapat melakukan atau menerima usaha. Lalu pada proses isotermal, energi dalam gas tidak berubah. Lalu pada proses adiabatis, gas selalu melakukan usaha. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Ya, pertama kita kaji satu persatu. Isokorik itu artinya volumenya tetap. Jadi volume awal akan sama dengan volume akhir. Nah, jika volumenya tetap, maka sebenarnya ya usahanya akan sama dengan 0. Jadi untuk isokorik itu W sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum termo 1, Q, kalor sama dengan usaha tambah perubahan energi dalam. Ini tambah ya, tambah delta U, perubahan energi dalam. Nah, W yang 0. Maka nanti kalau diserap kalor, maka energi dalamnya akan berubah. Jadi inilah pernyataan yang salah. Pada proses isobar itu tekanan tetap. Nah, bisa jadi melakukan dan bisa jadi menerima usaha. Untuk isotermal itu adalah suatu keadaan gas ya atau suatu proses termodinamika di mana suhunya tetap. Nah, ketika suhu tetap, maka energi dalam gas tidak akan berubah. Ya, isotermal suhu tetap berarti delta U akan sama dengan 0. Karena delta U itu berhubungan dengan perubahan suhu. Ya. Maka pernyataan nomor 3 itu adalah pernyataan yang benar. Nomor 2 juga benar. Nomor 4, adiabatis, gas selalu melakukan usaha. Untuk diabatis, Q sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka W akan sama dengan min delta U. Jadi bisa jadi W-nya negatif, bisa jadi W-nya positif. Nah, ketika delta U-nya positif, W-nya akan negatif. Ketika delta U-nya negatif, maka W-nya akan jadi positif. Jadi ini pernyataan yang salah. Jawaban yang paling tepat itu adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Ya, soal selanjutnya, soal nomor 2. Suatu sistem mengalami proses termodinamika, di mana sistem melakukan usaha. Nah, melakukan usaha itu artinya W-nya positif ya, plus 200 Joule. Lalu mengalami kenaikan energi dalam, berarti delta U-nya juga naik ya, berarti positif, plus 300 Joule. Kalori, ini kalori. Ini satuannya kalori. Pertanyaannya, maka Q-nya gimana? Nah, dari hukum termo, yang pertama, Q W tambah delta U. Maka Q-nya akan sama dengan plus 500 kalori. Nah, ini kalori, maka ini harusnya kalori ya. Kalori, 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 kalori ya. Ini harusnya kalori. Kalori, kalori, semua kalori ya. Kalori, kalori. Maka jawaban yang paling tepat adalah plus 500. Nah, kalau plus itu adalah menyerap kalor dari lingkungan, berarti E. Soal nomor 3, perhatikan diagram berikut. Berdasarkan diagram di atas, yang manakah yang merupakan aliran kalor pada mesin pemanas? Nah, untuk mesin pemanas, kalor mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Lalu, jawaban yang mungkin itu adalah gambar 1, gambar 3, gambar 4, gambar 5 nggak mungkin ya. Nah, lalu kita lihat, ketika dia menyerap kalor dari suhu tinggi, maka dibuang ke suhu rendah.
Nah, masih mungkin gambar 1, gambar 3. Nah, gambar 4 udah nggak mungkin ya. Nah, kalau gambar 4 ini semua kalor yang diserap dibuang jadi usaha. Nah, ternyata sebagian dibuang dan sebagian digunakan jadi usaha. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gambar 3. Nah, kalau untuk mesin pendingin, itu adalah gambar yang 5. Menyerap kalor dari suhu dingin dan dibuang ke suhu panas dengan bantuan usaha luar. Jadi jawabannya adalah gambar 3C ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Suhu dalam suatu ruangan bermesin pendingin, di mana suhu dinginnya adalah -3 derajat Celcius, ini adalah 2770 Kelvin. Dan suhu panasnya adalah 27 atau 300 Kelvin. Tiap detik mengambil kalor sebesar ini Q2 ya, kalor yang diserap atau yang diambil dari reservoir dinginnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 6. Daya listrik yang dipakai adalah, nah nanti hubungan dengan daya itu P. P itu adalah usaha per waktu. Nah, untuk mendapatkan usaha, kita lihat mesin pendingin. Mesin pendingin memiliki koefisien performan CP ya sebesar Q2 per W atau sama dengan T2 per T1 min T2. Q2-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat 6 per W sama dengan T2-nya suhu rendah ya, yaitu 270 dibagi dengan selisihnya itu adalah 30. Ini memiliki CP-nya 9 ya. Maka bisa kita dapatkan, maka usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat kalor sebesar 4,5 kali 10 pangkat 6 adalah bisa kita dapatkan sebesar 4,5 bagi 9 itu setengah ya, atau 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan usaha, kita ditanya dayanya, maka tinggal kita masukin ke rumus P sama dengan W per T. Usahanya 5 kali 10 pangkat 5 per. Nah, ini Q itu diambil tiap detik ya. Berarti per 1 detik. Nah, per 1 berarti jadi watt. Nah, watt itu adalah joule per detik. Ya, per 1 ya, ini hasilnya segini. Berarti jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 5. Gambar berikut merupakan lintasan-lintasan gelombang dari sumber 1 dan sumber 2. Nah, sumber 1 dan sumber 2 ini katanya identik. Nah, di titik-titik tertentu nanti akan terjadi interferensi maksimum dan minimum. Nah, pertanyaannya di sini, titik B. Titik B ini kita uji apakah di sini merupakan interferensi maksimum atau minimum. Cara mengetahui dia interferensi maksimum atau minimum di suatu titik adalah dengan menguji selisih jarak sumber ke titik itu, apakah dia kelipatan lambda atau selisihnya adalah kelipatan setengah lambda. 2n kurang 1 kali setengah lambda. Nah, ini adalah minimum. Nah, sedangkan kalau yang kelipatan lambda itu adalah maksimum. Nah, kita uji. Di titik B, dari sumber 1, R1 berapa di titik B? Nah, ini gelombangnya. Pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang keempat setengah ya. Ya, belum sampai kelima, gelombang keempat setengah. Berarti ini adalah 4,5 lambda. Sedangkan R2 ke titik B ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 lambda. Maka dari sini bisa kita dapatkan delta R-nya adalah setengah lambda. Nah, kalau dia kelipatannya setengah lambda atau berlawanan fase, maka interferensinya adalah interferensi minimum. Berarti 0,5 dan terjadi interferensi di minimum di titik B. Maka kalau seandainya di titik M, bisa kita uji. Kalau di titik M, R1 tuh 1, 2, 3, 4. Sedangkan R2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 4, selisihnya 1. Berarti
kelipatannya lambda dan interferensi maksimum. Maka kalau di titik M, itu adalah interferensi maksimum, dan di titik B, interferensi minimum. Ya, jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 6. Pernyataan berikut yang terkait dengan gelombang. Yang pertama, gelombang adalah rambatan getaran. Ya, gelombang adalah getaran yang merambat dan tidak ikut materinya merambat, jadi materinya hanya bergetar. Ketika sebuah partikel sudah dilewati oleh satu gelombang, maka partikel tersebut sudah melakukan satu kali getaran. Itu benar. Partikel ketika dilewati gelombang berpindah bersama gelombang, tidak ikut berpindah. Jadi energinya yang berpindah. Jawabannya adalah 1 dan 3. B. Soal berikutnya, soal nomor 7. Pemantulan pada ujung bebas dan ujung terikat berbeda pada ujung pantulnya. Perbedaannya adalah begini. Ini misalnya tali, lalu ini adalah ujung pantulnya adalah ujung bebas. Maka kalau dia ujung bebas, ini seperti cincin yang bisa naik turun, maka nanti kalau diberikan satu pulsa atau gelombang diberikan, misalnya diberikan bukit ya gitu ya, maka nanti yang terjadi adalah ini gelombang datang, nanti mantulnya akan begini. Ya, begitu ya. Nanti mantul seperti itu. Jadi tidak terjadi pembalikan fase. Oke, jadi kalau bukit yang datang, maka nanti bukit juga yang balik. Artinya, tidak ada terjadi pembalikan fase. Itu ujung bebas. Nah, kalau ujungnya ujung terikat, maka nanti berbeda dia. Kalau ujung terikat, ini akan tetap ya, akan terjadi pembalikan fase ya. Jadi kalau misalnya gelombang datang ya begini ya, gelombangnya datang, maka nanti gelombangnya sampai di sini akan memantul dengan terjadi pembalikan fase. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini gelombang pantulnya. Ini datang pantul, jadi ini terjadi pembalikan fase untuk gelombang tetap. Lalu kalau di ujung bebas, di ujungnya ini terdapat perut. Nah, kalau ini di ujungnya terdapat simpul. Itu perbedaannya. Terjadi pembalikan fase 180 derajat untuk ujung terikat atau ujung tetap. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Perhatikan persamaan gelombang berikut. Nah, kalau ada persamaan begini, yang ini jadi amplitudo, lalu I sama dengan 10, sin, nah ini kalikan ke dalam. Sehingga hasilnya kalau kita kalikan ke dalam adalah V per 2T min 2Vx. Ini persamaan gelombang berjalan. Nah, kalau ditanya adalah cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda kali F. Tetapi ada cara cepat. V juga adalah omega per K. Omeganya adalah V per 2 dibagi dengan 2V, maka sama dengan 0,25 M/S. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini, dari gambar ini bisa kita tahu, ini jarak puncak paling atas dan bawah 8, maka bisa ketahuan amplitudo adalah 4 cm. Dan kita bisa tahu bahwa ini jumlah gelombangnya adalah satu bukit satu lembah itu satu gelombang. Nah, ini adalah 2 bukit 2 lembah ya. Di sini seperempat, sini seperempat, jadi setengah ya. Lalu ini setengah, hasilnya adalah 2 lambda. Nah, di sini 2 lambda. Jaraknya adalah 40 cm. Maka nanti lambdanya adalah 20 atau 0,2 meter. Oke, itu adalah panjang gelombang. Lalu dari sini diketahui AB itu 2 gelombang, waktunya 0,2 detik. Berarti dari sini periodenya adalah TT per N ya, 0,2 per 2 gelombang, berarti 0,1 detik. Nah, sekarang tinggal kita bentuk persamaannya.
Nah, di sini ada sudut fase awal. Sudut fase awalnya 90 derajat, artinya dimulai dari amplitudo. Maka sudut fase awalnya adalah 90 derajat atau sama itu dengan jadi fungsi cos. Seharusnya fungsi sin ya. Jadi kalau kita tulis sebenarnya persamaannya kalau dalam fungsi sin, amplitudo simpangan awalnya kan di amplitudo berarti sudut fase awal 90 derajat. Maka persamaan sebenarnya adalah Y sama dengan A sin gitu ya. Amplitudonya adalah 4 gitu ya. Sentimeter sin dalam kurung omeganya adalah 2VF atau 2V per periode kali T. Nah, karena ini merambat ke kiri ya, plus 2V per K. K itu 2V per lambda. Ya, kan persamaannya adalah sin omega T plus KX. K itu 2V per lambda X. Nah, tambah theta nolnya adalah 90 derajat. Nah, ini persamaan yang benar. Lalu bisa kita ganti sinnya jadi cos. Kenapa? Nah, plus 90 ya, berarti jadi 4 cosinus 2V per T, 2V per periodenya kita masukin ya. 0,1 T ditambah 2V per panjang gelombangnya bisa kita lihat tadi 0,2. Di sini dalam sentimeter berarti sama dengan 20 cm. Nah, ini jadi 20 cm. Ya, 20. 90-nya jadi cos tadi ya, maka ini hasilnya. Maka kalau dihitung jadi 4 cosinus 20 ya. Cosinus 20 VT plus 2, bisa dikatakan 20 V juga. Nah, ini X ya, 20 V terjadi 200. Ya, sama-sama 20, 20-nya dikeluarin. Jadi 4 cosinus 20 V dikali T plus X per 200. Nah, ini satuannya dalam sentimeter. Jadi semua jarak dalam sentimeter. Jawabannya adalah E. Soal berikutnya, soal nomor 10. Ya, diketahui ini adalah suatu persamaan gelombang stasioner, yang mana itu adalah ujung bebas karena dia cos 4Vx. Nah, kalau ujung terikat itu adalah sin Kx gitu ya. Ini adalah cos Kx, jadi ujung bebas. Jarak titik perut ke-6 dari sumber. Jadi titik perut ke-6, kalau dia ujung bebas, tentu pas di ujungnya ini adalah perut. Jadi nanti gelombangnya kira-kira begini. Ya, gelombangnya sebenarnya berasal dari sebelah kiri ini, sisi kiri ya. Ini sumber. Lalu gelombangnya akan seperti ini kira-kira nanti ya. Jadi di sini langsung perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, perut kelima, perut keenam. Nah, dari ujung perut keenam itu bisa dihitung berapa lambda ini dari ujung pantul. Nah, jarak perut ke perut itu adalah setengah lambda. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Berarti jaraknya ini adalah 2,5 atau 5/2 lambda. Nah, tapi ditanya dari sumber berapa jaraknya. Ini yang dicari, berapa jaraknya ini. Di mana panjang talinya adalah 6 meter. Nah, kita cari dulu lambdanya. Bagaimana cara mencari lambda? K sama dengan 2V per lambda. Yang menjadi K itu adalah koefisien X ini, 4V. Jadi 4V sama dengan 2V per lambda. Maka lambdanya bisa kita tahu sama dengan 0,5 meter ya. Maka ini sama dengan 5/2 dikali 0,5 berarti 1,25 meter. Itulah jarak
ujung pantul ke perut ke-6. Tapi pertanyaannya, jarak perut ke-6 diukur dari sumber. Maka hasilnya yang ini, ya itu akan sama dengan ditanya. Itu adalah L kurang ya X. Nah, L-nya tadi 6, jarak perut ke-6 dari ujung adalah 1,25, berarti 6 kurang 1,25 adalah 4,75. Kita lanjutkan soal nomor 11. Sebuah gelombang merambat dengan persamaan ini. Nah, persamaan ini nanti kita ganti aja langsung menjadi 2 sin dalam kurung, kita kali ke dalam ya. Vt tambah V per 3 X. Nah, pertanyaannya adalah percepatan getar. Nah, percepatan getar itu ditanya, itu pasti adalah turunan dari kecepatan. Nah, kecepatan sendiri merupakan turunan dari simpangan, turunan pertamanya. Jadi ini kita turunkan dulu, berarti jadi 2V cos dalam kurung Vt tambah V per 3 X. Lalu kalau mencari A, turunan ini, ya kita turunkan lagi. Turunan cos min sin berarti min 2V, ya, V-nya diturun lagi berarti 2V kuadrat, sin dalam kurung Vt tambah V per 3 X. Nah, pertanyaannya, percepatan pada jarak 3 cm dari sumber getarnya. Nah, berarti itu adalah min 2 V kuadrat sin, masukin saat T-nya setengah. Berarti kalau saat T-nya setengah, V kali setengah berarti jadi V per 2 tambah V per 3 dikali X, X-nya 3 cm berarti tambah V. Maka hasilnya adalah min 2V kuadrat sin 1,5 V. Ya, 180 berarti sin 270 derajat. Nah, sin 270 adalah min 1. Berarti min 1 dikali min 2V kuadrat. Berarti jawabannya adalah 2V kuadrat. Ini satuannya adalah cm per sekon kuadrat. Maka hasilnya adalah 2V kuadrat. Jawabannya A. Kita lanjut lagi soal nomor 12. Ada gelombang yang berasal dari getaran yang frekuensinya 2 Hz, gelombang merambat dengan kelajuan 12 cm per detik. Langsung aja kita cari dari frekuensi dan kelajuan, kita dapat panjang gelombangnya, yaitu 12 per 2, itu adalah 6 cm. Amplitudo 4, ditanyakan berapakah amplitudo superposisi untuk ujung terikat ini. Nah, berjarak 13 cm dari dinding, ini X-nya ya. Nah, ujung terikat persamaannya kan I stasioner sama dengan 2A kalau terikat ya, cos KX sin omega T. Yang menjadi amplitudo stasioner itu adalah yang di depan ini, sampai di KX ini. Fungsi yang sampai X itu. Nah, inilah amplitudo stasionernya. Ditanya, berarti 2A, amplitudo awalnya 4, berarti 2 kali A, berarti jadi 8, kosinus K itu 2V per lambda. X. Nah, pada jarak berapa katanya tadi? 13 cm. Berarti tinggal masukin 8 kosinus 2V per lambda. Lambda kita dapatkan tadi 6 ya. Dikali X-nya adalah 13. Oke, nanti kalau kita hitung hasilnya itu adalah kosinus 13V per 6. Cos 13V per 6 itu sama dengan cos 13V per 3 ya. 13V per 3 itu adalah cos V per 3. Nah, berarti jadi 8 cos V per 3 itu adalah cos V per 3 itu 60 ya. V per 3 60. Benar, cos 60 derajat ya. Maka oh ya, sorry, ini adalah terikat tadi ya. Kalau bebas fungsi cos, nah ini terikat. Nah, ini kita ganti karena dia fungsinya apa? Kalau gelombangnya ternyata ditulis adalah terikat. Nah,
Untuk terikat itu sin ya. Nah, ini kembali tadi kita ulang, ganti cos-nya ya jadi sin. Jadi untuk terikat itu fungsi sin, sedangkan kalau bebas cos. Jadi 8 sin berarti 8 sin ya gitu ya. Nah, 8 sin 60 derajat. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3, berarti jadi jawabannya adalah setengah akar 38, berarti 4 akar 3 cm. Ya, itu jawabannya. Kita lanjut lagi, soal nomor 13. Untuk soal nomor 13 ini sudah masuk ke soal alat optik. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Nah, untuk loop 10 dioptri ini langsung kita ganti. Yang kita butuhkan dalam analisa bukan dioptrinya, tetapi fokusnya. Berapakah fokusnya? Fokus adalah 100 per F, fokus 100 per P, P 100 per F, berarti fokusnya ini adalah 10 cm. Jadi 100 per 10 ya. Apabila orang itu memiliki titik dekat, nah ini PP-nya, maka dan ingin memperoleh perbesaran maksimum, maka kartu harus ditempatkan di mana. Nah, ingat, kalau dia mau perbesaran maksimum, maka nanti bayangan harus ditempatkan di PP. Nah, lalu untuk loop, sifat bayangannya harus maya, karena ditempatkan di ruang 1. Maka, di manakah benda ditempatkan? Maka yang ditanya SO-nya. Maka bisa kita dapatkan rumus super F, fokus loop sama dengan super SO, benda ditempatkan, ditambah super SI. SI-nya adalah bayangan ditempatkan. Maka super F yang dicari gitu ya, F-nya ada tadi ya, 10, yang dicari adalah benda ditempatkan di mana, SO. Maka super SO ditambah SI-nya, bayangan ditempatkan di PP, berarti 30, dan mengingat bahwa sifat maya kita tulis min. Nah, ingat ya, sini minus ya. Nah, kalau begitu tinggal pindah ruas, berarti jadi plus ya, ke per 30. Berarti di sini 3 per 30, berarti 4 per 30 sama dengan per SO. Maka SO-nya akan sama dengan 7,5 cm. C. Nomor 14. Loop digunakan oleh mata emetrop, berarti langsung kita tahu bahwa PP-nya adalah 25 cm dan PR-nya adalah tak hingga. Nah, benda harus di ruang mana? Benda harus di ruang 1. Oke. Dalam kondisi akomodasi maksimum. Jadi kalau misalnya kita gambar, ini sumbu utamanya, lalu ini lensanya, ini fokusnya, ini 2 fokus, benda harus ditempatkan di ruang 1 itu di antara F dan pusat optik. Nah, ini lensanya misalnya. Nah, ini bendanya di ruang 1. Sifatnya nanti adalah maya diperbesar. Nah, kalau benda di fokus itu tanpa akomodasi, bayangan harus di mana? Kalau akomodasi maksimum, bayangan harus di PP-nya. Sedangkan tanpa akomodasi, bayangan harus di PR-nya. Nah, yang untuk nomor 4 itu adalah tanpa akomodasi. Nah, jika pengamat rileks, maka harus bagaimana? Jadi awalnya diakomodasi, jika pengamat rileks, maka tadi kalau pengamat rileks, bayangan harus di tak hingga, maka benda harus di mana? Benda harus difokus. Maka kalau mau rileks, maka bendanya kita pindahkan ke sini. Sehingga harus digeser ke kiri atau digeser menjauhi. Ya, untuk rileks itu maka nanti benda harus difokus pas. Maka jika pengamatan rileks, maka benda harus digeser mendekati loop, malah salah. Jawabannya adalah 1 dan 3.
Soal nomor 15. Coba kita amati pengamatan mikroskop ini. Bendanya ditempatkan di SOB 2,2 cm dan fokus objektifnya itu adalah 2 cm. Dan SOK di sini teramati ya, SOK 8 cm dan FOK-nya adalah 10 cm. Jika pengamatan dilakukan berakomodasi minimum atau tanpa akomodasi, maka jarak antara lensa objektif dan okulernya berapa? Jumlah panjang mikroskop tanpa akomodasi itu adalah D sama dengan S aksen OB tambah FOK. Kalau panjang mikroskop akomodasi maksimum adalah SOB tambah SOK, itu ya SOK. Kalau ini FOK. Nah, FOK-nya sudah ada, tinggal cari S aksen OB-nya kita. Bagaimana mencari S aksen OB? Dari dua ini. Nah, kita masukin super FOB sama dengan super SOB tambah super S aksen OB. FOB-nya adalah super 2 sama dengan super 2,2 tambah super S aksen OB. Nah, kalau kita kerjakan ini pindah ruas ya. Super 2 kurang super 2,2 sama dengan super S aksen OB. Nah, buat ke per 20 ke kali silangnya gitu ya. 2,2 kurang 2 berarti 0,2 per 4,4. 4,4 itu sama dengan super SOB, S aksen OB. Maka akan kamu dapatkan S aksen OB adalah 22 cm. Ya, dari hasil ini simpulkan berarti berapakah panjang mikroskopnya kalau tanpa akomodasi. S aksen OB 22 tambah FOK-nya adalah 10. Berarti adalah 32 cm. Kalau akomodasi maksimum berapa? Kalau akomodasi maksimumnya S aksen OB tambah SOK. SOK tadi 8 ya. S aksen OB tadi 22, maka 30. Jadi akomodasi maksimum 30, tanpa akomodasi 32. Soal nomor 16. Sebuah teropong bumi memiliki jarak fokus 40 objektifnya. Saat digunakan oleh orang hipermetrop 40 cm, pengamatan tanpa akomodasi katanya. Perbesarannya 4. Jadi kita lihat M sama dengan tanpa akomodasi berarti FOB per FOK. Nah, nilainya adalah 4 kali. Berarti kalau lensa objektifnya adalah 40, lensa okulernya berarti akan dapat FOK adalah 10 cm. Nah, diketahui FOK 10 cm. Jika pengamat hendak melakukan pengamatan berakomodasi maksimum, maka lensa okuler harus digeser menjadi. Nah, pengamatan hendak melakukan pengamatan berakomodasi maksimum. Nah, untuk berakomodasi maksimum, maka masalah digeser itu adalah nilai daripada D-nya sebenarnya. Ya, D awalnya berapa? Awalnya kan tanpa akomodasi. FOB tambah FOK. Awalnya sekarang ini ya, FOB tambah FOK sudah tahu ya, FOB-nya adalah 40 dan FOK-nya adalah 10. Itu adalah 50 cm. Nah, sekarang di aksen atau jika akomodasi ini pertama tanpa akomodasi. Sekarang akomodasi maksimum berarti itu adalah FOB tambah SOK. Nah, apa yang belum tahu? SOK-nya. Berarti 40 ditambah, kita cari dulu SOK dengan cara menggunakan super ya. Super FOK sama dengan super SOK tambah super S aksen OK. Nah, karena berakomodasi maksimum, maka S aksen OK
kalau berakomodasi khusus, bayangan harus ditempatkan di titik dekatnya. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan nanti seper FOK itu 10 sama dengan seper yang mau dicari tambah seper. Karena bayangannya Maya berarti min 40. Nah, kalau kita dapatkan, maka hasilnya ini pindah row saja. Seper 10 ditambah seper 40 sama dengan seper SOK. Nah, ke 40 berarti 40 per 5, 8 ya. Nah, SOK-nya adalah 8. Nah, berarti ini 8, maka hasilnya jadi 48 cm. Nah, sekarang baru kita lihat. Maka harus digeser berapa? Dari jaraknya 50, sekarang jadi 48. Jadi makin dekat ya gitu ya. Dari 50 jadi 48, berarti makin dekat. Berarti 2 cm digeser mendekati objektif. Jawabannya adalah A. Soal nomor 17 tentang kamera. Pertama, kameranya digunakan memotret suatu benda yang jaraknya sangat jauh. Berarti SO-nya adalah tak hingga, maka bayangan akan tajam pada layar. Berarti ini adalah SI-nya. Nah, kita bisa hitung. Seper F sama dengan seper SO tambah seper SI. Nah, awalnya dia melihat pada jarak tak hingga, berarti seper F sama dengan seper SO tambah. Kalau SO-nya adalah tak hingga, maka SI-nya pasti sama dengan F-nya. F-nya berapa tadi? 10 cm ya. Nah, kira-kira gitu. Lalu, sekarang mau memotret SO yang kedua sekarang. Ini SO yang pertama. SO2 memotret jarak 2 meter. 2 meter itu sama dengan, kita ganti dalam senti aja karena fokusnya dalam sentimeter. Berarti 200 cm. Maka kita cari SI-nya. Pakai rumus seper F. Yang kedua sekarang ya, F2. F-nya tetap ya. Seper 10 sama dengan seper SO-nya 200 ditambah seper SI. Maka SI bisa kita dapatkan di sini. SI disamakan penyebutnya nanti. Ke per 200 berarti sama dengan 200 berapa itu? Ini kan sama dengan 20 per 200 berarti 200 per 19 ya. 200 per 19 itu sekitar 10,53. 10,53 cm. Nah, sekarang kita lihat, bandingkan. SI memotret yang jarak 2 meter dengan SI memotret tak hingga. Ya. SI memotret tak hingga 10, SI memotret pada jarak dekat itu harus 10,53. Maka jarak SI-nya harus 10,53. Dari mula-mula 10 di sini harus menjadi 10,53. Harus digeser ke sini. Jadi inilah SI2 ya. SI2. Nah, ini SI2, SI1-nya di sini. Berarti digeser ke kiri atau digeser menjauhi layar. Ini layarnya. Nah, bayangannya akan tajam di sini. Sifat bayangannya adalah terbalik ya. Awalnya tadi 10, sekarang harus 10,53, maka digeser harus menjauhi. Jawabannya adalah A. Nah, kira-kira begitu. Jadi caranya dibandingkan aja atau diselisihkan. Nomor 18. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa karena bunyi merupakan apa? Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena bunyi merupakan gelombang yang butuh medium. Gelombang butuh medium disebut gelombang mekanik. Soal berikut, soal nomor 19. Di antara hal berikut yang membuat frekuensi nada dapat meningkat. Frekuensi nada itu untuk tali atau dawai Fn adalah N+1 dikali
V per 2L. Nah, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi atau cepat rambat gelombang pada tali. V sama dengan akar tergantung pada tegangan talinya, F-nya, dan tergantung pada massa jenis linearnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Agar frekuensi meningkat, maka apa yang terjadi? Ya, F-nya kita tingkatkan sama seperti gitar, kita tegangkan talinya, maka nanti frekuensinya akan meningkat. Berarti dengan cara menaikkan tegangan tali, frekuensi akan meningkat. Lalu siapa tahu lagi apa? Kalau L itu berbanding terbalik. Kalau L diperpendek, F-nya akan semakin besar. Berarti memperpendek. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Nah, sebaliknya kalau mau menurunkan frekuensi, kita panjangkan atau kita turunkan tegangannya. Soal nomor 20. Frekuensi nada atas tipe organ terbuka A dan frekuensi tertutup. Nah, frekuensi nada untuk pipa organa terbuka, itu rumusnya adalah N+1 dikali V per 2L. Ini terbuka. Sedangkan yang tertutup, Fn sama dengan 2N+1 dikali V per 4L. Ini adalah frekuensi nada atas Kn untuk tertutup. Diketahui frekuensi nada atas pertama, N itu untuk atas pertama, kedua, ketiga ya. Nada dasar berarti N sama dengan 0. Nah, diketahui frekuensi nada atas pertama pipa organa terbuka atau si A sama besar dengan frekuensi nada dasar si pipa organa tertutup atau si B. Sama besar katanya. Jika panjang pipa A 60, maka panjang pipa B berapa? Frekuensi nada dasar dan nada atas itu beda ya. Nada atas itu F sama dengan 1N-nya, berarti 1 tambah 1 V per 2L. Berarti 2V per 2L. L-nya berapa tadi si A? Si A itu 60. Nah, 60 cm. Dalam satuan cm nggak apa-apa ya. Sama dengan frekuensi nada dasar. 0. 0 tambah 1. Berarti 1V per 4L yang si B. Itu yang dicari ya. Lalu V-nya bagaimana? Cepat rambat bunyi di dalam pipa organa. Apakah berbeda cepat rambat bunyi di dalam pipa organa terbuka dan tertutup? Ternyata sama aja. Kenapa? Alasannya sama-sama isinya adalah udara. Jadi cepat rambat bunyi di udara sebenarnya ini. Nah, ini dicoret aja, maka kita hitung, maka panjang pipa organa tertutupnya atau si B akan sama dengan 15 cm. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 ini adalah tentang efek Doppler. Teori efek Doppler itu bahwa frekuensi akan berbeda jika ada gerak relatif antara pengamat dan sumber. Nah, itu teorinya. Sekarang ini bukan hitungan ya, ini adalah konsep ya. Untuk gambar ini bisa kamu lihat sumber bergerak menjauhi A dan mendekati si B. Dan bisa kamu lihat kalau seandainya sumber diam, maka nanti gelombangnya akan serba sama, panjang gelombangnya tidak akan berubah ya, ke segala arah, sama persis. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi kalau sumber diam, tidak ada sama semua ini. Ini gambar saya kurang pas ya. Artinya lambda kiri kanan sama itu lambdanya. Sama ini diam namanya. Diam. Nah, kalau misalnya sumbernya bergerak dengan kecepatan tertentu, bisa jadi kira-kira begini. Nah, berarti ini pasti bergeraknya adalah ke kanan. Nah, untuk kasus begini, kecepatan bunyi masih lebih cepat daripada kecepatan sumbernya. Nah, kecepatan bunyinya masih lebih cepat ya dari sumbernya. Artinya
jarak di sini, jarak di sebelah kiri masih lebih besar, tapi sumbernya masih tertinggal terhadap bunyi. Jadi gelombang yang tercipta ini adalah gelombang bunyi. Nah, jadi ini V sumber masih lebih kecil daripada V bunyi di udara. V sumber itu kecepatan yang membawa sumber itu ya. Lalu nanti ada kasus bahwa sumbernya itu bergerak persis sama dengan kecepatan bunyi, maka nanti gambarnya akan begini. Jadi benar-benar persis seperti ini. Nah, untuk yang begini, kecepatan sumbernya pas sama dengan kecepatan bunyinya. Jadi tidak ada gelombang di sini. Ya, panjang gelombang sangat kecil atau bisa dikatakan merapat. Nah, untuk gambar ini coba kamu lihat. Si sumbernya di depan meninggalkan bunyinya di belakang. Maka ini bisa dipastikan kecepatan si sumbernya lebih besar daripada kecepatan bunyi di udara merambat. Nah, jawabannya sumber bergerak dengan kelajuan lebih kecil salah, harusnya jadi lebih besar karena meninggalkan bunyinya. Kemudian frekuensi yang dengar pengamat A dan B berbeda. Kalau mendekati, maka nanti pengamat akan merasakan frekuensi yang lebih besar. Frekuensi yang dialami si B akan lebih besar. Frekuensi A akan lebih kecil. A akan lebih kecil dari B. Frekuensi yang didengarkan pengamat A sama dengan berarti salah. Jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4. Lalu soal nomor 22. Taraf intensitas untuk sejumlah bunyi identik itu sama dengan taraf intensitas rata-rata tiap sumber ditambah dengan 10 logaritma N. Nah, 10 logaritma jumlah dari bunyi identiknya. Nah, ini sebenarnya tinggal masukin aja. Taraf intensitas untuk satunya atau rata-ratanya adalah 50. Masing-masing 50 tambah 10 logaritma berapa sekarang? Dari 1 jadi 100 ya. Maka hasilnya adalah 50 tambah 10 logaritma 100 itu 2, berarti 70 desibel. C. Soal nomor 23. Suatu cahaya merambat tidak memerlukan medium. Kenapa tidak memerlukan medium? Karena gelombangnya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi masalah butuh atau tidak medium itu adalah elektromagnetik atau mekanik. Mekanik butuh, elektromagnetik tidak butuh. Sekarang soal nomor 24. Untuk mengetahui panjang gelombang suatu sinar, gelombangnya dilewatkan pada celah tunggal, di mana lebar celahnya D sebesar 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Lalu layar ditempatkan pada jarak L 1 meter. Dan teramati lebar terang pusat 4 cm. Nah, lebar terang pusat itu berarti 2Y1 ya. Itu adalah 4 cm 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, coba kamu lihat L dan Y-nya itu sangat jauh ya. Maka bisa dikatakan nanti jarak Y-nya itu jarak gelap pertama itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, Y dan L itu L jauh lebih besar atau Y-nya jauh lebih kecil daripada L, maka bisa dikatakan sin theta akan mendekati nilai tan theta atau Y per L. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang gelombangnya? Nah, bisa kita dapatkan di sin theta atau di Y per L sama dengan N lambda. Nah, D-nya 2 kali 10 pangkat min 5, Y-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, dibagi dengan L, L-nya adalah 1, sama dengan 1 lambda. Ya, gelap pertama.
Ya, jadi lebar terang pusat itu sama dengan 2 kali jarak gelap pertama terhadap terang pusat. Jadi hasilnya ini 2 kali 2, 4, kali 10 pangkat min 7 akan sama dengan 400 nanometer. Nomor 25. Pada percobaan yang bertujuan mendapatkan panjang gelombangnya, diketahui masing-masing jarak antar celah 0,5 mili, L-nya 1, dan pola terang pertama 1,5 mm. Coba kita lihat jauhnya 1 meter dan di sini bisa kita lihat jarak pola terang pertama berjarak 1,55 dari pusat ini, jaraknya L sangat jauh lebih besar daripada I, maka ini bisa digunakan di Y per L. Jadi N lambda. Ingat ya, kalau Y jauh lebih kecil dari L atau nilai sin-nya kecil, maka bisa dikatakan sin theta mendekati nilai Y per L. Nah, pertanyaannya berapa panjang gelombang? Nah, sama ya di sini. D-nya ada, D-nya 5 kali 10 pangkat min 4, Y-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3, habis itu dibagi L, L-nya adalah 1 itu adalah ya 1 ya, dalam meter semua ini, sama dengan 1 lambda. Lambdanya adalah, ini dalam meter ya, 5 kali 1,5 berarti 7,5 kali 10 pangkat min 7, sama dengan 750 nanometer. Soal yang terakhir, ini tentang kisi difraksi. Jumlah pola terang yang mungkin. Nah, ingat ya, jumlah pola terang yang mungkin di layar itu begini. Nanti pasti ada terang pusat, lalu ada terang pertama juga sebelah kiri dan kanan. Terang kedua, terang kedua. Misalkan orde maksimum yang mungkin terjadi adalah sampai orde kedua aja, maka jumlahnya jadi 5. Kalau sampai ketiga aja berarti jadi 7. Selalu nanti jumlah yang mungkin adalah 2N 2 kali orde maksimum ya. 2 kali orde maksimum. Tapi jangan lupa tambah 1. Loh, kok kenapa tambah 1? Akan selalu ganjil terus ya. Kenapa? Karena ada terang pusat. Jadi plus 1. Contoh, kalau yang teramatnya hanya sampai terang kedua, 2 ke atas, 2 ke bawah, tambah terang pusat. Itu maksudnya. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui orde maksimumnya berapa? Nah, kita gunakan aja pakai 1/n sin theta sama dengan n lambda. Agar ordenya jadi paling besar, maka nilai penyimpangannya paling besar. Berarti 1/n paling besar itu adalah sin 1. Nah, berarti orde maksimumnya sebesar 1/n kali lambda. Sama dengan 1/n. Jumlah atau kisinya 300 garis per milimeter. Nah, ini dalam milimeter. 300 per milimeter, nanti dikali, berarti panjang gelombangnya kita buat dalam milimeter. Nah, ini adalah 750 kali 10 pangkat min 6 dalam mili. Nah, minnya naik ke atas jadi kali 10 pangkat 6. Gitu ya. 10 pangkat 6. Berarti ini adalah 1 juta dibagi 300 dikali 75. Maka hasilnya itu sekitar 4 koma ya, kira-kira gitu. Nah, mungkin ini 4,4, kalau dihitung ya 4,4. Nah, tapi harus dibulatkan. 4,4 itu jadi orde maksimum sama dengan 4. Dibulatkannya harus ke bawah, sampai 4,9 pun harus dibulatkan ke bawah, karena belum sampai orde kelima. Jadi yang teramati sampai orde keempat. Maka kalau terang keempat ke atas sampai terang keempat ke bawah, tambah 1, maka itu jadi 9. Ya, demikian pembahasan untuk tambahan fisika persiapan PAT.
Selamat mengikuti Pak Ate. Good luck ya. Sampai ketemu di konten fisika, pembelajaran untuk materi kelas 12.